Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Pada hari ini kita akan belajar tentang teknik pengumpulan data beserta kekurangan dan kelebihannya. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Mari kita simak penjelasan berikut. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mereview dulu pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal tentang istilah tes atau ulangan. Selain tes dan ulangan, kita juga mengenal tentang wawancara. Selanjutnya adalah tentang isian singkat. Dan yang terakhir adalah tentang pencatatan langsung. Ya. Pada bagian pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal bagian-bagian tersebut dan beberapa contoh ringkasnya. Sekarang, kita akan mencoba mengulas lebih jauh. Yang pertama adalah tentang tes. Tes sendiri adalah ujian tertulis, lisan atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan bakat, dan kepribadian seseorang. Nah, tes dalam pembelajaran ini lebih condong pada tes tertulis. Kita nanti akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari tes tertulis. Kelebihan tes, yang pertama, waktu yang diperlukan lebih singkat. Materi yang ditanyakan jelas arahnya, mencakup banyak materi pelajaran. Itu biasanya contoh dari tes yang digunakan untuk pilihan ganda. Sedangkan untuk uraian, siswa tidak bisa berspekulasi jawabannya untuk uraiannya. Sedangkan kekurangannya, yang pertama adalah tidak dapat mendeteksi langkah siswa dalam mengerjakan soal. Selanjutnya, kurang dapat menggambarkan kemampuan siswa secara utuh. Yang ketiga, membiasakan siswa berpikir untung-untungan, itu untuk pilihan ganda, sedangkan untuk uraiannya adalah jawaban kadang melebar dari apa yang ditanyakan atau ngelantur. Seandainya ditanya, dia tidak menjawab sesuai dengan pokok dari pertanyaannya. Jadi, itu adalah bagian kelebihan dan kekurangan dari teknik menggunakan tes ketika mengumpulkan sebuah data. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang wawancara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, dalam wawancara sendiri juga memiliki kelebihan. Yang pertama adalah memungkinkan untuk mengajukan pertanyaan yang memerlukan waktu yang panjang. Memungkinkan bagi pewawancara untuk memahami kompleksitas masalah dan menjelaskan maksud penelitian kepada responden. Partisipasi responden lebih tinggi dibandingkan teknik kuesioner. Nah, ini merupakan sebuah kelebihan dari teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Sedangkan kekurangannya adalah memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar. Yang kedua, sangat tergantung pada individu yang akan diwawancarai. Yang ketiga, situasi wawancara mudah dipengaruhi lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, menuntut penguasaan keterampilan bahasa yang baik dari interviewernya. Selanjutnya adalah isian singkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isian singkat merupakan apa yang tertulis di dalamnya atau tentang buku, surat, dan sebagainya. Artinya, isian singkat itu tergantung dari subjek atau pokok pembahasan dalam materi tersebut. Ada juga misalnya isian singkat berupa daftar riwayat hidup atau bagaimana isian singkat tentang formulir pendaftaran seorang siswa atau formulir kegiatan. Nah, kelebihan dari isian singkat adalah lebih efektif bagi pengisi data. Tidak ada kesalahan dalam memahami data bagi orang lain. Maksudnya bukan data orang lain yang dimasukkan, tapi data diri sendiri. Informasi yang diberikan dapat terbaca dengan jelas. Sedangkan kekurangannya kurang mudah untuk dipahami oleh orang lain. Data yang terkumpul kurang lengkap, karena biasanya ketika misalnya kita menuliskan sebuah isian singkat, maka hanya beberapa hal saja. Selanjutnya adalah pencatatan langsung.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencatatan langsung juga dapat dikatakan dengan observasi, yaitu secara umum adalah sebuah pengamatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan fenomena atau peristiwa tersebut. Adapun kelebihannya adalah dapat memperoleh data dari subjek secara langsung dan tanpa rekayasa data. Sedangkan kekurangannya adalah diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil dari suatu kejadian, adanya kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin diamati. Misalnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal yang bersifat pribadi dan personal. Oke. Untuk hari ini kita akan mencoba dengan kasus sederhana. Nanti silahkan jawaban kalian tuliskan dalam kolom komentar. Akhir-akhir ini masif terjadi penyebaran virus COVID-19. Sebagai seorang yang sukses dalam bidang menulis, Andi akan menulis dengan topik COVID-19. Hal ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya COVID-19 dengan mengundang dokter ahli paru di kota Panglanbun. Menurut kalian, apa teknik pengumpulan data yang harus dipersiapkan oleh Andi? Silahkan kalian cermati dan kalian amati. Nanti jawaban kalian tuliskan dalam kolom komentar. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Jangan lupa stay at home, study from home, dan terima kasih. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.